Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Tayyib ikhwa fillah, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya fan qadarullah, macet banget tadi tol ya. Jadi akhirnya keluar dari kawasan tadi karena kurang begitu tahu, mapnya diputer-puter. Qadarullah masyafa'al. Baik, kita lanjutkan. Kita masih di bab al-kibir ya, bab kesombongan. Ya. Dimana sekarang hadis dari Ali, bener gak? Halaman 553, maaf. Hadis 554. Sahih? Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Ali mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abu Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ihtajjatil jannatu wan nar. Jadi surga dan neraka saling berbantah-bantahan. Wa qala Sufyanu aidan ikhtasamatil jannatu wan nar, dengan bahasa ikhtasama. Ya. Jadi ikhtasama dengan ihtajja. Kalau ihtajja itu saling beradu argumen. Kalau ikhtasama berarti berantem, ya, berdebat. Qalatin nar, neraka mengatakan, yalijunil jabbarun wa yalijunil mutakabbirun, yang memasukiku adalah orang-orang yang kejam. Al-jabbarun yakni yang merasa besar, merasa hebat. Wa yalijunil mutakabbirun, dan memasukiku orang-orang yang sombong. Wa qalatil jannah yalijunid du'afa wa yalijunil fuqara, ya, yang memasukiku adalah orang-orang lemah, dan yang memasukiku adalah orang-orang miskin. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala lil jannah, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, berfirman kepada surga, anti rahmati arhamu biki man asya, engkau adalah rahmatku, aku merahmati denganmu siapa yang aku kehendaki. Ya, maknanya ini sekehendak Allah memasukkan siapapun yang ia inginkan ke dalam surga, karena surga itu adalah bentuk dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tsumma qala linnar, kemudian Allah berfirman kepada neraka, anti adzabi u'adzibu biki man asya, adapun engkau adalah azabku, aku mengazab denganmu siapa yang aku kehendaki. Walikulli wahidatin minkuma mil'uha, dan masing-masing dari kalian, ya, mempunyai penghuni yang akan memenuhinya atau yang akan mengisinya. Ya.
Jadi ini dalil bahwa surga dan neraka adalah makhluk yang tidak akan habis dan tidak akan binasa. Ya. Di mana miluha disebutkan akan terus diisi. Ya. Jadi jangan dianggap ntar penuh deh itu neraka, akhirnya nggak muat gitu. Nggak apa-apa berdosa, kayaknya penuh itu nanti neraka gitu. Akhirnya nggak muat buat diazab. Nggak ada seperti itu pemahaman terkait neraka. Ya. Dia tidak akan habis, ya. Dan tetap terus ada, tidak akan binasa. Maknanya Allah Subhanahu wa taala jadikan surga dan neraka itu kekal. Sombong adalah jalan menuju neraka. Sedangkan tawaduk kepada Allah adalah penyebab mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan sebab untuk bisa masuk surga. Nah, ini yang menjadi poin dari bab kita ini, ya, di mana orang-orang sombong ya, bahwa neraka itu penghuninya adalah orang-orang sombong. Nah, dan orang-orang sombong pasti masuk neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan penghuni untuk surga dan penghuni untuk neraka, dan keduanya akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi surga dan neraka itu akan, ya, diisi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penghuni masing-masing. Ya. Penghuni neraka adalah orang-orang sombong dan penghuni surga adalah orang-orang tawadhu'. Makanya apapun yang membuat atau yang mendatangkan ketawaduan kita lakukan. Kadang kalau ada yang mendatangkan kesombongan, sebisa mungkin kita jauhkan dari diri kita. Baik itu mungkin pakaian kita, ya, atau mungkin itu, ya, kendaraan kita, ya, maka kita harus jauhkan. Kita bawa kendaraannya itu gimana gitu? Ada merasa ujub nggak? Merasa lebih hebat nggak? Nah, mungkin dari sisi motor atau mobilnya. Asalnya memang dia adalah mubah selama kita bisa menata, ya, hati kita. Selama kita bisa menata hati kita. Nah, kemudian Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Ishaq mengabarkan kepada kami, ya berkata, Muhammad bin Al-Fadl mengabarkan kepada kami, ya berkata, Al-Walid bin Juma'i mengabarkan kepada kami, an Abi Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, ia berkata, lam yakun ashabu Rasulillah SAW mutahazzikin. Ya, para sahabat Nabi SAW itu bukanlah orang-orang yang mutahazzik, ya, ini berkumpul-kumpul tanpa tujuan. Ya. Jadi kadang habis kajian itu kan kita kadang perhatikan tuh ngumpul satu barisan di sini, satu barisan di sini. Ya. Gak jelas ngobrolnya, ya. Padahal sebenarnya sudah ada ilmu awalnya itu dari ustadznya. Kemudian ketika mereka ngobrol, akhirnya di situ ada, ya, kesempatan buat orang jahil berbicara. Ya. Kemudian dia, ya, mengucapkan kata-katanya, mengatakan ini, mengatakan itu dan yang lainnya. Atau mungkin akan timbul perdebatan. Ya. Makanya mereka itu bukan orang yang berkumpul-kumpul tanpa tujuan. Ya. Wala mutamawitin, dan juga bukan mutamawit. Ya, ini orang yang menampakkan diri seperti orang yang lemah karena banyak beribadah.
Jadi tetap ya, terlihat kuat, berwibawa. Wa kanu yatanashaduna asy-syi'ra fi majalisihim. Ya. Dan mereka adalah orang-orang yang melantunkan syair di majlis mereka. Wa yadhkuruna amra jahiliyatihim, dan menyebut-nyebut masalah-masalah atau perkara-perkara di masa jahiliyah mereka. Fa idza urida ahadum minhum ala syai'in min amrillah, jika salah seorang dari mereka dikaitkan dengan sesuatu urusan Allah, darat hamaliku ainaihi ka'annahu majnun, maka berputarlah bola matanya seolah gila. Ya. Yani maknanya di sini hamaliku ainai, kita lihat orang yang maknanya ketika mereka udah berurusan dengan urusan agama, maka mereka akan memperhatikan dengan seksama, ya. Mereka membuka mata mereka dan melihat dengan pandangan yang tajam, maknanya pandangan yang benar-benar serius. Ya. Jadi memang mereka berbicara ketika berkumpul menyebutkan syair atau mungkin menyebutkan perkara di masa jahiliyah. Tapi ketika ya, ada kaitannya dengan perkara-perkara agama, perkara urusan Allah, maka mereka benar-benar ya, serius. Tidak ada yang menunjukkan kebosanan. Ini keutamaan sahabat secara keseluruhan, yang mana mereka mendapat didikan langsung dari Nabi SAW. Dan di sini juga penjelasan tentang sifat-sifat mereka yang terpuji dan akhlak mereka yang mulia. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Muhammad bin Al-Musanna mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdul Wahhab mengabarkan kepada kami, ia berkata, Hisham mengabarkan kepada kami dari Muhammad, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa kana jamilan. Jadi ada seseorang yang mendatangi Nabi SAW dan orang tersebut adalah orang yang tampan. Faqala hubbiba ilayyal jamal. Ya. Dan ia mengatakan, aku menyukai keindahan. Wa u'titu ma tara, dan aku diberi seperti yang engkau lihat. Maknanya dia diberi ketampanan. Hatta ma uhibbu ayyafuqani ahadun, hingga aku tidak ingin ada seorang pun yang mengungguliku. Imma qala bishiraki na'lin wa imma qala bishish'in ahmar, ya. Al-kibru dzaka, ya. Ia mengatakan dengan tali terompah, atau ia mengatakan dengan jepitan terompah merah. Ya. Apakah itu termasuk kesombongan? Jadi dia bertanya kepada Nabi SAW bahwa dia tidak suka kalau ada orang yang mengunggulinya. Dia suka keindahan dan dia adalah orang yang tampan. Ya. Apakah itu termasuk kesombongan? Maka Nabi SAW mengatakan, la, tidak. Walakinnal kibra man bataral haqqa wa ghamitan nas. Akan tetapi kesombongan adalah menolak kebenaran atau mengingkari kebenaran dan merendahkan manusia. Kalaupun mungkin dia pengen tetap unggul dari temannya, tapi dia jangan sampai
merendahkan temannya. Ya. Kita mungkin ya pastilah ada keinginan lebih unggul daripada yang lain ya. Tapi harus apa? Ya, dibarengi dengan kerendahan hati. Jangan sampai meremehkan manusia. Oleh karena itu, di antara faedah yang bisa kita ambil, berhias dan memperbagus penampilan termasuk sesuatu yang diperintahkan oleh syariat. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan kesombongan. Sehingga yang dimaksud sombong menurut syariat adalah tidak mau tunduk kepada kebenaran dan merendahkan orang lain. Jadi standarnya jelas di dalam agama kita, kesombongan itu gimana. Jadi kalau dia mungkin pergi kemana, antum merasa ya dia adalah teman antum, terus dia nggak ngabarin, antum telepon, antum sombong banget, nggak ngajak-ngajak, itu bukan sombong. Ya, kadang suka gitu ya, sombong banget ini nggak ngajak-ngajak, gitu. Sombong banget nggak ngabarin datang ke sini, gitu. Nah itu bukan sombong namanya, apalagi pakai banget. Nah, karena kesombongan itu apa? Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Dia nggak ngerendahin antum, dia mungkin lupa ngabarin, walaupun mungkin udah lama berteman. Dia mungkin jauh dari Jogja datang ke Bekasi, udah 3 hari di sini, dia nggak ngasih tahu antum. Bisa jadi karena kesibukannya dia lupa. Tiba-tiba antum tahu kalau dia lagi di Bekasi, antum telepon, antum lagi di Bekasi ya? Iya nih, masya Allah. Sombong banget antum nggak ngabarin. Nah, pernah nggak kejadian begitu? Orang gitu. Nah, jadi standar kesombongan itu bukan karena dia nggak ngabari antum, dia ya bersafar atau yang lainnya. Atau dia mungkin lagi perjalanan ngelewati kampung antum, lewati ini antum, dan dia nggak ngabarin, mungkin dia buru-buru. Ya. Dia nggak bisa mampir gitu ya. Itu berarti bukan karena sombong. Sombong itu standarnya apa? Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Muhammad bin Salam mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdullah bin Al-Mubarak mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Ajlan, dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya yaitu Shu'aib, dari kakeknya, dari Nabi SAW. Ya. Kakeknya adalah seorang sahabat. Ya. Makanya dari Nabi SAW. Namun tidak disebutkan nama kakeknya. Akan tetapi secara umum bahwa para sahabat, walaupun tidak disebutkan siapa sahabatnya, tidak perlu kita cari tahu, ya, karena ya, seluruh sahabat itu adil. Ya, seluruh sahabat itu adil, siqah, terpercaya. Dari Nabi SAW, yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamah amsal adz-dzarri fi suratil rijal. Jadi orang-orang sombong itu nanti dikumpulkan, kata Nabi SAW, di hari kiamat seperti semut merah, amsali dzarrati fi suratir rijal, seperti semut merah dalam bentuk orang. Ya. Yaghsyahumuz zullu min kulli makan, mereka dikelilingi kehinaan dari segala arah. Yusakuna ila sijnin min jahannam yusamma bulas. Mereka digiring ke neraka atau ke penjara di neraka yang dinamakan bulas. Nama penjaranya adalah, di dalam jahannam itu ada penjara. Nama penjaranya adalah penjara bulas, yang nanti akan digiring ke sana siapa? Orang-orang yang sombong. Ta'aluhum narul anyar, ya,
api menaungi mereka, yakni mereka itu dikelilingi api. Wa yusqawna min ghusarati ahlin nar, min usarati ahlin nar, dan mereka diberi minum dari darah dan nanah penghuni neraka. Tinatul khobal, yang bernama tinatul khobal. Ya. Semoga Allah lindungi kita dari azab neraka. Jadi bentuknya orang-orang sombong itu nanti kecil kayak semut merah. Ya. Waliyadzubillah. Maka dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang akibat buruk bagi orang-orang sombong yang merasa lebih tinggi dari orang lain, bahwa di dunia ini akan dapat murka dari Allah dan di akhirat kelak akan merasakan siksaan yang sangat menyakitkan. Ya, di mana nanti di akhirat mereka terlihat kecil seperti semut merah, tapi ya tampangnya, bentuknya yaitu bentuk orang. Ya, ada kebayang nggak sama antum? Ada bayangannya tapi mungkin tentunya salah yang kita bayangkan. Tapi kalau kita bayangkan semut merah kemudian bentuknya bentuk orang, ya kecil nggak? Tinggal pentil gini aja melayang, kan? Begitulah nanti orang-orang sombong, dan mereka digiring ke penjara yang ada di neraka jahanam yang disebut nama penjaranya apa? Penjara bulas. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya sebelum kita masuk bab berikutnya, orang yang membela diri dari kezalimannya. Ada yang ingin bertanya? Nah, Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Ibrahim bin Musa mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibnu Abi Zaidah mengabarkan kepadaku, ia berkata, ayahku mengabarkan kepada kami dari Khalid bin Salamah, dari Al-Bahi, dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laha, Nabi SAW bersabda kepada Aisyah, dunaki fantasiri, ya, tahanlah dirimu dari orang yang menganiayamu. Ya. Maka menangkan dirimu dari orang yang mengganggumu. Jadi pendek dia lafaznya, tapi maknanya secara kalau secara letterletnya, ya, kalau kita terjemahkan dunaki, selainmu, gitu ya, ya, dunaki, jadi selain, fantasiri, maka menangkanlah dirimu. Maknanya dunaki apa? Ya, tahan dirimu dari orang lain, dari menganiaya orang lain. Jangan sampai kita menganiaya orang lain. Ya. Jadi kita tahan diri kita dari orang yang menganiaya kita. Kemudian apa? Fantasiri, dan menangkan dirimu dari orang yang mengganggumu. Jadi Rasulullah SAW itu lebih mencintai Aisyah dibandingkan istri-istri beliau lainnya. Sangat memperhatikannya, dan beliau tidak suka jika mendengar kata-kata yang bisa menyakiti hati Aisyah. Maka ketika kata-kata yang menyakitinya itu berasal dari istrinya yang lain, maka beliau berusaha membalasnya untuk membela Aisyah. Ya. Nah, terkadang namanya, ya, sesama istri. Ya. Jadi kalau ada, ya, kezaliman yang datang kepada kita, kita usahakan untuk membalasnya. Nah,
Tentunya jika kita mampu, atau jika kita mampu membela orang lain daripada kezaliman, kita bantu. Al-Imam Al-Bukhari mengabarkan, Al-Hakam bin Nafi' mengabarkan kepada kami, ia berkata, Syu'aib bin Abi Hamzah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, ia berkata, akhbarani Muhammad bin Abdurrahman bin Al-Haris bin Hisham. Muhammad bin Abdurrahman bin Al-Haris bin Hisham mengabarkan kepadaku bahwa Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, arsala azwajun Nabi SAW Fatimah ila Nabi SAW. Jadi istri-istri Nabi SAW mengutus Fatimah untuk menemui Nabi SAW. Fasta'dzanat wan Nabi SAW ma'a Aisyah radhiyallahu anha fi mirtiha. Maka Fatimah pun meminta izin kepada Nabi, di mana Nabi SAW sedang bersama Aisyah. Ya. Dan bahkan Nabi SAW fi mirtiha, di dalam selimutnya Aisyah. Fa'adina laha fadakhalat, maka Nabi mengizinkan Fatimah masuk, maka dia pun masuk. Faqalat, dan tas Fatimah pun mengatakan, inna azwajaka arsalnani yas'alnakal adla fi binti Abi Kuhafah. Sungguhnya istri-istrimu mengutusku untuk memintamu berlaku adil mengenai putrinya Abu Kuhafah. Ya, Abu Kuhafah yakni ayahnya Ibni Abi Kuhafah, yaitu ayahnya Aisyah, Abu Bakar. Ya. Abu Bakar, itu bapaknya bernama Abu Kuhafah. Maka Fatimah tidak menyebutkan Aisyah, tapi menyebutkan bapaknya. Maka apa jawaban Nabi SAW? Ai bunayyatu, wahai putriku, atuhibbina ma uhibbu, apakah engkau mencintai apa yang aku cintai? Qalat bala. Maka Fatimah menjawab, tentu. Ya, qala fa ahibbi hadhihi, kalau begitu cintailah dia. Yani Aisyah. Ya. Faqamat fakharajat fahaddasathum. Yani Fatimah pun berdiri dan dia keluar. Kemudian memberitahu istri-istri yang lain. Yani fakharajat fahaddasathum. Ini harusnya fahaddasathum, bukan fahaddastuhum. Nah, kalau di dalam kitab antum ada yang fahaddastuhum, ada fahaddastuhum di situ. Bacaan teks hadisnya fahaddastuhum atau fahaddasathum, atau enggak kelihatan lagi mana yang Anda baca. Enggak ngikutin Ustaz yang mana, yang penting dengerin aja gitu. Ya. Harusnya fahaddasathum. Faqulna ma aghnaiti anna syai'an farji'i ilaihi. Maka istri-istrinya yang lain, istri-istri Rasulullah SAW yang lain, engkau sedikit pun belum membuat kami puas, kembalilah kepadanya. Maka Fatimah mengatakan, qalat wallahi la ukallimuhu fiha abadan. Demi Allah, aku tidak akan membicarakan tentang masalah Aisyah ini kepada beliau, kepada Rasulullah SAW selamanya. Maknanya bagaimana? Nabi sudah mengatakan fa'ahibbihi hadhihi, maka cintailah dia. Fa arsalna Zainab zaujan Nabi SAW, maka mereka mengutus Zainab istri Nabi SAW. Fasta'zanat, kemudian Zainab meminta izin. Fa'adina laha, kemudian Nabi memberikan izin kepadanya. Faqalat lahu dzalik, Zainab mengatakan yang demikian.
wa waqa'at fiyya Zainabu tasubbuni. Ya. Dan ini masih cerita daripada Aisyah, di mana Aisyah mengatakan kemudian Zainab mencaciku. Fatafiktu anzuru, maka aku mulai melihat. Karena awalnya dia diam, Aisyah diam ketika Zainab mencaci Aisyah. Hal ya'zanu liyan Nabi SAW, maka Aisyah melihat kepada Nabi, apakah Nabi ngasih isyarat, ngizinin untuk Aisyah membalas. Falam azal hatta araftu anna Nabi SAW la yakrahu an antasira. Sampai akhirnya aku tahu bahwa Nabi SAW tidak melarangku untuk membela diri. Ya, jadi Nabi diam karena ini udah sesama istri gitu ya. Maka Nabi diam. Fawaqatu bi Zainab, maka aku mencaci Zainab. Falan anshab an askhantuha ghalabatan. Walaupun makna sebenarnya fawaqatu bi Zainab di sini tidak disebutkan apakah cacian, namun membela, bentuk belaan dari Aisyah. Ya. Walaupun diterjemahkan di sini maka aku caci Zainab. Yang ana pahami dari sebelum-sebelumnya dari hadis ini, maka Aisyah itu membalas. Ya. Falam anshab an askhantuha ghalabatan, dan tidak menunda untuk memutuskan atau untuk mengalahkannya. Maknanya ketika datang ucapan-ucapan itu dari Zainab, maka dibantah oleh Aisyah dan Zainab terdiam, tidak bisa ngejawab, bahasanya begitu ya. Jadi maknanya dia kalah gitu dalam ya, hal tersebut. Ya, fatabassama Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW tersenyum dan bersabda, ama innaha ibnatu Abi Bakrin, ia adalah putri Abu Bakar. Ya, maknanya sebagai bentuk untuk kebanggaan Nabi SAW kepada Aisyah. Ya. Jadi ikhwah fillah, ya, kalau keluarganya Nabi SAW, keluarga poligaminya Nabi SAW, Nabi saja dituntut nggak adil gitu ya. Apalagi di zaman sekarang, ya. Karena namanya pemimpin itu selalu terlihat tidak adil. Antum punya anak 3, dari yang 3 itu ada di antara mereka itu yang merasa tidak mendapatkan keadilan. Itu padahal anak-anak ya. Makanya setiap yang kita pimpin itu selalu ada perasaan ketidakadilan. Kalau antum memimpin, antum mungkin leader, ada berapa karyawan di bawah antum, mereka juga akan merasa kalau antum sebagai leader enggak adil. Ada perasaan itu. Antum jadi manajer, ada yang merasa kalau antum tidak adil. Karena memang manusia itu tidak bisa sempurna adil. Yang diperintahkan adalah berusaha adil. Bisa dipahami ya? Namun intinya adalah ketika kita dizalimi, ya, maka ya, kita diperbolehkan untuk membela diri dari kezaliman tersebut. Udah azan? Itu azan apa masih ini? Udah azan ya. Baik, ya, insyaallah kita akan lanjutkan ya, setelah maghrib di bab 253, saling membantu dalam kekeringan dan kelaparan. Dan nanti jika ada pertanyaan terkait ya balas membalas dalam kezaliman, mungkin diantara antum ada yang pengen bertanya, silakan disimpan dulu ya. Insyaallah nanti kita jawab.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi amma ba'd. Taib ikhwah fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan pembacaan hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Al-Adabul Mufrad yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Ya, sebelum kita lanjutkan ke bab 253, yaitu saling membantu dalam kekeringan dan kelaparan. Terkait tadi, ya, membela saat dizolimi itu ada pertanyaan? Atau udah lupa? Mungkin tadi pengen nanya, akhirnya karena keskip makan dulu lupa gitu. Gak ada ya? Ya, gimana? Pakai mic mungkin. Tes. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang sering menjolimi kita? Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini di luar tema. Ada prioritas manakah ketika kehadiran tamu, apa kita menghadiri majelis ilmu? Pertanyaan kedua tadi apa? Ada skala prioritas yang mana yang lebih diutamakan ketika ada tamu, apakah kita mengikuti tamu atau kita menghadiri majelis ilmu seperti ini, Ustaz? Apakah melayani tamu atau menjamu tamu atau menghadiri majelis ilmu ya? Taib. Yang pertama tadi, sikap kita terhadap orang-orang yang sering menzalimi kita. Tadi sudah kita sebutkan ya. Jika kita memiliki kemampuan, kita balas. Tapi tidak boleh berlebihan. Ya. Balas sesuai dengan kadarnya. Ya. Jadi apa kezalimannya? Jadi antum kalau dizalimi jangan diam. Ya. Karena seorang muslim itu harus punya wibawa, harus punya kekuatan. Kalaupun dia pengen memaafkan, itu karena memang dia mampu untuk membalas. Ya. Jadi sebenarnya dia mampu membalas tapi dia maafkan. Itu jika kita punya kekuatan. Tapi kalau kita lemah, ya kita berharap ada saudara-saudara kita yang membantu kita. Nah, makanya Nabi SAW katakan unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah temanmu yang zalim dan yang dizolimi. Sampai para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau yang dizolimi kami sudah tahu, gimana cara nolongnya? Nah, gimana cara menolong orang yang zalim? Yaitu menahan dia dari kezaliman tersebut atau mencegah kezalimannya tersebut. Nah, ya tentunya dibalas kan itu ya. Karena itu kemungkaran. Nah, kalau tidak mampu ya kita bersabar, doakan. Ya. Doa orang yang dizolimi itu makbul. Makanya Nabi SAW katakan, wattaqi da'watal mazlum. Hati-hati terhadap doanya orang yang dizolimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Ya, karena tidak ada antara doa orang yang dizolimi tersebut dengan Allah pembatas. Tidak ada pembatasnya. Ya, bisa dipahami terkait sikap kita itu yang seharusnya. Wa anta'afu khairul lakum. Kalau kalian memaafkan itu lebih baik. Ya. Kalau kita memaafkan itu lebih baik. Tapi boleh nggak kita membalas? Boleh. Bukan berarti orang yang membalas kezaliman orang lain itu tercela. Wah, antum dizolimi kenapa balas? Nggak boleh gitu. Enggak, boleh. Tapi yang nggak boleh apa? Berlebihan. Maknanya melampaui batas. Jadi melampaui batas kezaliman orang tadi. Contohnya dia sentil telinga antum malah tonjok hidungnya gitu. Akhirnya kan berlebihan. Harusnya sentil balik. Ya. Makanya kalau orang yang memotong tangan orang lain, tangannya juga dipotong kan? Al-yadu bil yadi. Ya. Kalau dia memecahkan ya, hidung orang lain, hidungnya dipecahkan. Jadi harus impas. Ya. Nah,
Adapun tadi mana yang harus kita prioritaskan antara menerima tamu atau majelis ilmu. Nah, sekarang kita lihat dulu hukum dari masing-masingnya. Menerima tamu itu hukumnya fardu ain. Ini wajib dia. Dan jatah tamu itu 3 hari. Jatah bertamu 3 hari. Bahkan antum nggak perlu nanya ada apa gitu. Seandainya antum didatangi oleh seorang muslim, tentunya antum tidak ragu tentang keislamannya. Dia berkunjung ke rumah antum, ya udah, antum layani dia 3 hari. Setelah 3 hari baru antum tanya, sebenarnya tujuan antum apa gitu. Dia cuma pindah-pindah dari satu. Kecuali kalau dikhawatirkan memudaratkan, kita tahu dia ada niat-niat jahat. Nah, itu jangan kita biarkan masuk ke dalam rumah kita binatang buas, jangan. Sehingga ini dia terkait memuliakan tamu. Bahkan Nabi SAW mengatakan, ya, la yu'minu ahadukum, ya, billahi wal yaumil akhir, tidak beriman salah seorang di antara kalian kepada Allah dan hari kiamat, hatta yukrima dhaifahu, sampai dia memuliakan tamunya. Nah, adapun menuntut ilmu, maka dia wajibnya adalah wajib kifayah, fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Antum bisa ya ngepending gitu. Ngepending kajian yang berikutnya. Nah, sehingga mana yang lebih diprioritaskan? Tamu. Apa ini kok pakai gini? Kecuali menuntut ilmunya adalah ilmu yang antum memang wajib untuk mengamalkannya. Ya, contohnya mau deket nih, mau sholat maghrib. Antum belum ngerti masalah sholat maghrib. Ada tamu. Kalau antum mendahulukan tamu, nanti antum gak ngerti sholat maghrib. Padahal udah ada orang yang pengen ngajarin antum tentang sholat. Maka mana yang antum harus dahulukan? Nuntut ilmu tadi terkait sholat. Karena ilmu yang antum ingin pelajari itu adalah ilmu yang wajib. Tapi kalau ilmu yang antum ingin pelajari itu adalah ilmu yang tidak wajib ain. Ya, tidak wajib ain ya seperti contohnya perkara-perkara fikih. Ya, ini perkara-perkara fikih yang di situ mungkin ada perbedaan pendapat di antara para ulama, itu bukan perkara yang wajib ain bagi kita. Ya, jadi ada ilmu yang dia wajib ain, ada yang wajibnya kifayah. Maknanya kalau sudah ada orang-orang yang mempelajarinya dan cukup, maka terbebas dosa dari yang lainnya. Ya. Ada lagi pertanyaan? Baik. Saling membantu dalam kekeringan dan kelaparan. Ya, ini tentunya dalam masa-masa sulit. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Muhammad bin Musanna Al-Musanna mengabarkan kepada kami, ia berkata Hammad bin Bashir Al-Jahdami mengabarkan kepada kami, ia berkata Imarah Al-Ma'uli mengabarkan kepada kami, ia berkata Muhammad bin Sirin mengabarkan kepada kami dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata yakunu fi akhiriz zaman maja'ah, di akhir zaman kelak akan terjadi kelaparan. Ya. Man adrakathu fala ya'dilanna bil akbadi al-ja'i'ah, maka barang siapa yang mengalaminya, janganlah menjadikan sesuatu yang lain mendapatkan perhatian seperti itu. Maknanya ya, ketika ya terjadi penderitaan, maka seorang muslim harus siap
ya, memberikan bantuan dan pertolongan kepada orang-orang yang tertimpa musibah. Ya. Ketika terjadi kesulitan, jangan hanya ya dia perhatikan yang lain. Makanya kalimat yang terakhir ini, maka janganlah menjadikan sesuatu yang lain mendapatkan perhatian seperti itu. Maknanya apa? Jangan sesuatu yang lain itu lebih dia perhatikan atau sama perhatian dia kepada ya perkara tentang kelaparan ini. Berarti apa? Harusnya ini yang harus dia prioritaskan. Ya, kalau sudah ada zaman-zaman kesusahan, maka orang-orang yang susah itu dia harus prioritaskan. Jangan marah dia prioritaskan pengembangan untuk kemewahannya, padahal di sekitarnya banyak orang-orang yang kelaparan. Paham nggak maksudnya? Ya? Paham atau enggak? Terkadang mungkin ya, masjid itu kita harapkan ya, bisa untuk menjadi solusi bagi orang-orang yang atau masyarakat di sekitarnya. Ini masjid mewah, orang-orang kayanya berlomba-lomba untuk pembangunan masjidnya, tapi di sekitarnya kelaparan. Ini yang dimaksud dengan mereka tidak fokus kepada yang paling dibutuhkan, yaitu bagaimana menanggulangi kelaparan itu dulu. Jadi fokus dulu ke penanggulangan orang-orang yang kelaparan di sekitar wilayah tersebut, barulah ya, bermegah-megahan atau mungkin perkara-perkara yang dibutuhkan yang lainnya maksudnya. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Abu Yaman mengabarkan kepada kami, ia berkata, Su'aib bin Abi Hamzah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Zinad mengabarkan kepada kami dari Al-A'raj dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annal ansar qalat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang Ansar berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqsim bainana wa baina ikhwanina nakhil, bagilah ya antara kami dan saudara-saudara kami pohon kurma. Qala la, ya. Maka ya, beliau menjawab tidak. Maka mereka lantas mengatakan, takfuna al-ma'unata wa nusyrikukum fis samarah, ya, kalian cukupi kebutuhan pokok kami dan kami berbagi dengan kalian dalam hasil buah kami. Qalu sami'na wa ata'na, mereka pun menjawab, ya, kami dengar dan kami taat. Jadi di dalam hadis ini apa yang bisa diambil? Ada faedah penggabungan dua maslahat melaksanakan perintah Nabi SAW dan bersegera membantu kaum muslimin, di mana orang-orang muhajirin ikut bekerja di ladang-ladang kaum Ansar dan mereka membagi hasilnya. Ya. Jadi ketika orang-orang muhajirin dari Mekah hijrah, tentunya mereka nggak ada kerjaan, ya. Mau kerja apa di sana? Maka sebahagian dari mereka itu, ya, tentunya ada yang berdagang, sebahagiannya ikut, ya, bertani, karena kebanyakan orang-orang Ansor adalah petani. Kebanyakan orang-orang Ansor adalah petani, mereka punya kurma, pohon-pohon kurma. Ya. Maka orang-orang muhajirin ini ya dibantu oleh orang-orang Ansar. Bagaimana mereka membantunya? Yaitu ikut bekerja di ladang-ladang ya, orang-orang Ansar dan hasilnya mereka bagi. Nah. Jadi tidak hanya sekedar mereka dapat bagian tanpa ada kerja gitu. Taib.
Kemudian Asbaq mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibnu Hab mengabarkan kepadaku, ia berkata Yunus mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab, Salim mengabarkan kepadanya dari Abdullah bin Umar mengabarkan kepadanya bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qama amar Ramadah wa kanat sanatan syadidatan mulimmah. Jadi Umar, ya, beliau berkata, ya, di saat paceklik atau di tahun paceklik yang sangat parah, ba'dama ijtahada Umaru fi imdadil a'rabi bil ibili wal qamhi waz zaiti minal aryafi kulliha. Jadi beliau berkata ini di saat paceklik setelah beliau berusaha semampunya untuk mengirim pasokan kepada orang-orang Arab, orang-orang Badui, ya, Al-Arab, ya, berupa unta, gandum, zait, yaitu minyak, ya, ke seluruh perkampungan. Karena pada saat itu paceklik. Ya. Hatta balahatil aryafu kulluha mimma jahadaha dalik. Sampai akhirnya seluruh perkampungan tidak mampu memberi lebih akibat dari kesulitan yang mereka alami. Ya. Maka faqama Umar pun, ya, berdiri, yad'u faqala. Kemudian dia berdoa dan mengatakan, Allahumma ja'al rizqahum ala ru'usil jibal. Ya Allah, jadikanlah rizki mereka ada di puncak-puncak gunung. Fastajaballahu lahu walil muslimin. Lalu Allah mengabulkan doanya dan doa kaum muslimin. Faqala hina nazala bihil ghaith. Maka, ya, ketika turun hujan ia berkata, alhamdulillahi fawallahi law anna Allah lam yufrijna ma taraktu bi ahli baitin minal muslimina lahum sa'atan. Demi Allah, kalau sekiranya Allah tidak meredakannya, yaitu paceklik itu, tidak turun hujan, maka tidaklah ada seorang kaum muslimin yang mempunyai kelapangan, lahum sa'atan illa adkhaltu ma'ahum a'dadahum minal fuqara, ya, melainkan aku masukkan kepada orang-orang miskin sejumlah mereka. Jadi kalau sekiranya, ya, paceklik itu masih terus, maka siapapun orang yang punya kelapangan, berapa jumlah mereka di situ di rumah itu, maka dibagi lagi. Orang yang kesusahannya datangkan ke situ, dimasukkan ke mereka. Jadi, ya, tanggungan mereka. Falam yakun isnani yahlikani minat ta'ami ala ma yuqimu wahidan. Ya, agar tidaklah dua orang meninggal karena makanan yang hanya cukup untuk satu orang. Ya. Jadi ketika, ya, kita berbagi itu sama-sama terselamatkan dibandingkan satu orang mati, satunya lagi makan. Walaupun sebenarnya ini cukup buat dia. Ini antum makannya 3 kali sehari, cukup. Tapi kalau seandainya antum makan sekali sehari, masih tetap hidup enggak? Insya Allah masih tetap hidup. Gitu. Nah, dan kejadian ini di tahun 18 Hijriah, di masa kepemimpinan, ya, Umar bin Khattab. Makanya tahun itu disebut dengan tahun Amur Ramadah, ya, karena sangat, ya, kering sekali, ya, paceklik sekali. Maka apa yang bisa kita ambil dari faedah dari hadis ini? Seorang pemimpin dan penguasa harus memohon pertolongan kepada Allah ketika terjadi kekeringan atau banjir dengan segenap kerendahan diri dan terus menerus sebagaimana yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu an. Jangan hanya mengandalkan usaha. Ya, kadang ini kebanjiran, hanya mengandalkan bagaimana solusi usahanya saja. Wah, kita buat begini, kita buat resapan, kita buat ini.
tanpa meminta pertolongan kepada Allah. Ya Allah kasih lagi banjir, air hujan yang lebih deras sampai resapannya penuh, sampai luber lagi, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang pemimpin atau penguasa hendaknya membagikan bahan makanan ke daerah yang mengalami musibah kekeringan yang diambil dari Baitul Mal dan yang dikumpulkan dari daerah-daerah penghasil pertanian dan buah-buahan. Maknanya mana yang masih ada hasilnya diambil, dibagikan ke wilayah yang benar-benar sudah habis hasilnya, kering. Kemudian jika musibah telah hilang, orang-orang yang mempunyai keluasan rezeki hendaknya membagikan bahan makanan kepada kaum fakir miskin. Ya. Jadi ini sebagai bentuk syukur, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau terus-terusan musibah itu datang, yang orang kaya pun bisa jadi melarat, bisa jadi miskin, habis stoknya. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Abu Asim mengabarkan kepada kami dari Yazid bin Abu Ubaid dari Salamah bin Al-Aqwa, ia berkata, Nabi SAW bersabda, "Dhuhayakum la yusbihu ahadukum ba'da thalithah." Daging hewan kurban kalian tidak boleh salah seorang dari kalian setelah hari ketiga masih ada di rumahnya. Antum masih ada enggak daging kurbannya? Masih. Nah dulu di awal-awal Nabi larang, kalau sekarang boleh. Dulu di awal-awal Nabi larang, gak boleh lebih dari 3 hari. Jadi di hari ketiga kalau masih ada harus dia bagikan. Ya. Ya. Wa fi baitihi minhu syai' falamma kana al-amul muqbil, maka ketika tahun berikutnya, qalu ya Rasulullah, maka ya, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, naf'alu kama fa'alna al-amal madhi, apakah kami harus melakukan seperti tahun kemarin, yakni enggak boleh lebih dari 3 hari? Maka Nabi mengatakan, kulu waddakhiru, makanlah dan simpanlah oleh kalian. Nah, antum sekarang udah nyimpan kan? Fa inna dzalikal 'am kanu fi jahdin fa aradtu an tu'inu. Karena sesungguhnya tahun lalu mereka berada dalam kesulitan, maka aku ingin kalian membantu mereka. Jadi di saat kesulitan, ya orang-orang kayanya harus ikut turun tangan membantu. Karena bagaimanapun orang kaya itu ya tidak bisa kaya kalau ya, tanpa adanya orang miskin. Makanya sampai Nabi SAW katakan, abghuni bi du'afaikum, carilah oleh kalian ya orang-orang du'afa kalian, orang-orang lemah kalian. Fa innakum turzakuna wa tunsuruna bi du'afaikum, karena sungguhnya kalian diberi rezeki oleh Allah dan ditolong oleh Allah karena sebab orang-orang lemah kalian. Ya. Yang paling banyak berdoa untuk dilindungi itu orang lemah. Karena memang lagi susah. Kalau lagi susah itu doanya itu banyak. Ya Allah, lapangkan hamba ya Allah. Selalu itu banyak berdoa kalau lagi susah. Tapi kalau lagi ada, seringnya orang lupa berdoa. Ya. Bersyukur, mengucapkan hamdalah, itu seringnya lupa. Kemudian apa faedahnya? Boleh makan dan menyimpan daging hewan kurban setelah 3 hari, karena larangan dalam hal tersebut yaitu telah mansuh, telah dihapus. Ya. Dan terhapusnya di dalam hadis ini juga. Jadi larangan Rasulullah SAW menyimpan daging kurban tersebut disebabkan adanya bencana kelaparan yang menimpa orang banyak, agar mereka membagikan daging tersebut kepada kaum muslimin yang tidak berkurban, yang enggak dapat daging, ya.
Kemudian anjuran agar menolong orang-orang yang sedang tertimpa musibah dalam bentuk materi maupun moral. Dulu di tahun berapa itu, ketika Bosnia Herzegovina itu diserang, tahun 80-an apa 90-an? Hah? 90-an ya, 92-an kalau nggak salah. Itu Presiden Soeharto itu berangkat ke sana. Ya. Sampai pengawal presidennya itu takut itu. Karena Presiden Soeharto nggak pakai baju peluru, anti peluru, nggak pakai. Ya. Berangkat ke sana. Ya. Setelah selesai, barulah Pak Soeharto itu kasih tahu, kita itu nggak bisa bantu dari sisi materi, makanya kita datang ke sini. Kita bantu dari sisi moral, makanya membantu ya yang tertimpa musibah dengan materi dan moral. Nggak bisa antum bantu dengan materi, antum motivasi, kasih ini, kunjungi. Makanya kenapa ya orang sakit itu dikunjungi untuk didoakan, dikuatkan, bukan antum ikut nangis di situ, bukan antum ikut udah gimana sakitnya, oh iya ya sakit banget. Nggak begitu, malah tambah, aduh, susah dong berarti ya. Ini malah tambah pusing nih. Ya. Jadi kalaupun kita bertanya tentang sakitnya itu hanya untuk menguatkan dia. Tujuannya ya mengunjungi orang sakit adalah ya, menguatkannya atau membantunya dari sisi materi. Ya, nah, ada pertanyaan sebelum kita masuk bab ya, ke 254. Tidak ada. Lanjut. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Farwah bin Abil Mighra mengabarkan kepada kami, ia berkata Ali bin Misar mengabarkan kepada kami dari Hisham bin Urwah dari ayahnya Urwah, ia berkata kuntu jalisan inda Muawiyah, aku pernah duduk di majlis Muawiyah. Fahaddasa nafsahu thumma tanabbaha faqala, lalu ia berbicara kepada dirinya sendiri, kemudian ia sadar, maka ia pun berkata ya, la hilma illa tajrubah yu'iduha salasan. Dia mengatakan la hilma illa tajrubah, la hilma illa tajrubah. Jadi ini perkataan daripada Muawiyah, dia mengatakan tidak ada kearifan hati kecuali pengalaman. Ya, tidak ada kearifan hati kecuali pengalaman. Ya. Mansur diam dulu nak, jangan otak-atik mejanya ya. Kamu taktuk di situ. Ya, Mansur diam ya. Nah. Jadi ya, kearifan seseorang, kebijaksanaan seseorang itu tidak datang kecuali disebabkan karena pengalaman. Ya. Makanya kenapa kalau pepatah atau bahasa kita itu ya, orang tua yang sudah kenyang dengan asam garam gitu ya, atau garam kehidupan. Benar nggak? Apa bahasanya? Ya. Sudah banyak makan garam gitu ya. Ya, sudah banyak makan garam karena dia kan umurnya lebih lama kan. Setiap masakan kan dikasih garam kan. Jadi dia lebih banyak dia makan garam. Maknanya apa? Bahwa dia sudah tahu
Terkadang dia ngelihat anak-anak muda yang semangat begini, dia hanya tersenyum aja. Nah ini paling begini, paling semangat di awal doang. Ya. Ini makna daripada ya, ucapan dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Sa'id bin Ufair mengabarkan kepada kami, ia berkata Yahya bin Ayyub mengabarkan kepada kami dari Ibnu Zahar, dari Abul Haytham, dari Abi Sa'id, ia berkata la halima illa dhu asratin, tidak ada orang yang bersifat santun kecuali siapa yang pernah memiliki kesalahan. Wala hakima illa dzu tajrubatin, dan tidak ada yang bersifat kebijaksanaan, memiliki sifat bijaksana kecuali bagi siapa yang sudah memiliki pengalaman. Itu bunyi ini masuk Isya. Nah, ya. Jadi sama-sama bahwa intinya ya orang-orang ya, yang penyabar itu tidak akan datang itu kecuali karena dia telah terbukti pernah tergelincir dalam kesalahan ya, sehingga ia menjadi malu, kemudian ia dimaafkan. Setelah itu ia menyadari betapa pentingnya kedudukan maaf itu ya. Jadi kita salah kemudian dimaafkan orang, maka kita pun ketika melihat ada orang lain salah, kita berusaha untuk memaafkan. Tapi kalau kita sering dididik selalu disalahkan saat kita punya salah, maka kita pun nantinya akan sering menyalahkan orang lain ketika orang lain salah. Nah, jadi pada intinya adalah ya pengalaman itu penting. Ya, pengalaman itu penting. Ya, naam. Tapi jangan sampai jadi kutu loncat. Ya, kutu loncat itu gimana maksudnya? Pindah-pindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Biasanya dia akan balik lagi ke awal. Dia udah niti karir nih, udah 10 tahun di perusahaan ini. Dia pindah perusahaan, dia tentunya dianggap sebagai orang baru. Niti karir lagi dari awal. Ya. Paham nggak maksudnya? Jadi kalau kita bisa bersabar di satu perusahaan atau lembaga, ya, maka dengan seperti itu kita ambil pelajaran-pelajaran yang ada di situ aja dari kesalahan-kesalahan orang lain. Nah, wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pertemuan yang akan datang itu bab 255 ya. Nah.